Baik, kembali lagi di channel Bui Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Soal tenaga honorer, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB melakukan ini. Baik, kembali lagi di channel Bui Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu soal tenaga honorer, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB melakukan ini. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta, Komisi 2 DPR merampungkan rapat kerja dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas membahas penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN atau tenaga honorer Senin 10 April 2023. Sejumlah kesimpulan dihasilkan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta itu. Salah satunya ialah Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honor sebelum tenggat kebijakan penghapusan honorer pada 28 November 2023. Menyelesaikan urusan terkait tenaga honor sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honor pada 28 November 2023 berdasarkan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kata Ahmad Doli Kurnia. Politikus Partai Golkar itu mengatakan penyelesaian itu dilakukan dengan memperhatikan sejumlah catatan, yakni tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Kemudian, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini, dan kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran, serta menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN, ungkap Doli. Komisi 2 DPR juga mendorong Kemenpan RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan peta jalan penyelesaian tenaga non-ASN. Selain itu, Komisi 2 DPR dan Kemenpan RB sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN dalam rangka penguatan sistem merit manajemen ASN. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi 2 DPR RI mendukung Menteri Pan RB melaksanakan reformasi birokrasi tematik khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan, tambah Doli. Di awal raker, Menteri Anas mengatakan perlu kesepakatan bersama terkait prinsip dasar yang harus disepakati, sehingga memiliki pedoman dalam mengambil solusi alternatif penanganan tenaga non-ASN yang tepat dan adil. Perlu kesepakatan terkait dengan langkah kebijakan yang harus disusun dalam penyelenggaraan tenaga ASN secara alternatif, rencana guna mengantisipasi berakhirnya status tenaga non-ASN atau ex tenaga honor pada 28 November 2023, kata Anas. Menurutnya diperlukan dukungan semua pihak agar iklim birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan sama kepada seluruh warga negara. Adapun rencana penghapusan tenaga honor sebelumnya tertuang dalam surat Menpan RB yang ditandatangani Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Surat tersebut menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditunjukkan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK di kementerian atau lembaga pusat ataupun daerah.
Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.